Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan. Satu kata untuk semua hal-hal ajaib yang mampu manusia lakukan. Palsu. Manusia melakukan hal ajaib bagi orang lain, tetapi kematian tetap menyintai dirinya sendiri. Masih ragukah engkau pada Yesus? Banyak keajaiban telah Ia lakukan bagi manusia. Dan Ia membuktikan keajaibannya. Ia naik ke surga. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa, kita mau menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali untuk beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur pada pagi ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Kuasa-Mu menyertai kami, Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami. Bisa berfokus untuk dengar semua sabda firman-Mu. Dan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu ini untuk bicara firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah, tujuan hidup. Nah saudara kasih Tuhan, mengapa Tuhan menciptakanmu? Apa jawaban saudara? Tuhan menciptakan aku supaya aku mengenalnya, mencintainya, dan melayaninya di dunia ini dan bahagia bersamanya selamanya di surga. Inilah ada rangkuman seluruh alasan keberadaan kita di dalam dunia ini. Kita diciptakan Tuhan dalam dunia ini adalah mencintai Tuhan, mengenal Tuhan secara benar, melayani Tuhan, dan bahagia bersama Tuhan suatu hari kelak kita di surga. Nah saudara kasih Tuhan, Yesus bahkan menjawab pertanyaan itu lebih singkat lagi. Yaitu Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya lebih berkelimpahan. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, rencana Tuhan untuk saudara-saudari sangat sederhana. Bapa yang Maha Pengasih ingin memberikanmu semua hal yang baik, terutama dengan kehidupan yang kekal. Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua dari dosa, yang terpisah dari kekal dari Allah yang disebabkan oleh dosa. Maka Yesus mati agar semua kita yang percaya kepada Dia memperoleh hidup yang kekal dan mendapat keselamatan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, cara-cara pandangan dunia dengan cara-cara pandang Tuhan itu dua berbeda tentang tujuan hidup. Nah saudara, kalau ditanya tujuan hidup kepada dengan cara-cara pandangan dunia, setiap orang hidup hanya bangun, kerja, pulang, nonton media sosial, tidur. Terus-menerus mereka melakukan berulang-ulang tanpa sungguh-sungguh memahami
tujuan hidup sampai tua. Akhirnya mereka meninggalkan dunia dan tidak tahu mereka mau kemana. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah alasan mengapa kebanyakan orang merasa hidupnya kosong dan tidak berarti. Karena hidupnya monoton. Rutinitas yang dilakukan seperti tadi saya sebut di atas. Bahkan ada banyak orang sukses tapi merasa kosong dalam hatinya. Kaya tapi hampa. Terkenal tapi merasa bahwa hidupnya semuanya adalah palsu. Kadang-kadang kita bingung ya, orang kaya sekali bisa bunuh diri. Kadang kita juga bingung, artis Korea yang terkenal bisa juga bunuh diri. Bagi orang lain mereka mempunyai segalanya. Tapi dengan semua kesuksesan yang kehebatan mereka merasa tidak mendapat apa yang mereka cari selamanya. Bahkan harus menjaga hidup dengan topeng yang berlapis-lapis. Itu sebab penting sekali bagi kita untuk mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dalam dunia ini. Kita akan belajar bersama-sama sehingga kita bisa sungguh-sungguh mengerti alasan kita hidup dalam dunia ini. Kita harus memiliki hidup dengan tujuan Tuhan, yaitu berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita kerjakan, purpose of God, tujuan Tuhan yang kita jalankan, bukan tujuan kita. Kalau tujuan kita jalankan, tidak tahu mau kemana. Apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, untuk siapa? Untuk diri atau untuk orang-orang memuji kita? Saudara, jika itulah saudara lakukan, maka saudara akan kosong dalam hidup saudara. Jika saudara hidup memuji dan muliakan Tuhan, dan apapun yang saudara lakukan adalah tujuan Tuhan, maka Roh Kudus akan pimpin saudara. Iman saudara akan semakin kokoh dan kuat, sehingga hidup saudara tidak hampa dan tidak kosong. Dan apa yang saudara lakukan semua untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, untuk memahami tujuan hidup kita, mari kita buka firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah adalah perkataan Rasul Paulus menjelang kematiannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Rasul Paulus mencurahkan segenap hidupnya untuk mencapai tujuan hidupnya. Setelah perjuangan bertahun-tahun, setelah semua yang dia lakukan, dia bisa berkata dengan sangat-sangat mantap, sekarang aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Saudara-saudara, dengan kata lain tujuan hidupnya tercapai. Tugasnya sudah selesai. Dia tahu benar di mana garis akhirnya. Pertanyaannya, apakah kita tahu garis akhir kita? Banyak orang yang dalam kehidupan sekarang ini, dan saya sebagai pendeta banyak melayani orang, ketika dia mau mengakhiri dengan hidupnya, ketakutan luar biasa. Bahkan ada orang sakit yang mengalami keterpukan sakitnya gak sembuh-sembuh, takut luar biasa, takut dia meninggal, tidak tahu kemana. Bahkan orang-orang dalam usaha yang keterpurukan takut sekali dan kehilangan semuanya. Dan takut terjadi pada diri dia sesuatu sehingga tidak bisa bertanggung jawab kepada keluarganya.
Karena tidak tahu guys akhir. Jika saudara mengerti guys akhir, tujuan hidup saudara adalah untuk mencintai Tuhan, memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan sebenar, maka hidup saudara akan seperti Rasul Paulus. Apakah kita sungguh-sungguh mengerti alasan kita hidup dalam dunia ini? Apa kita memahami tujuan Tuhan menempatkan hidup kita dalam dunia ini? Dan bagaimana kita memahami tujuan hidup kita? Sebenarnya sangat sederhana sekali. Kalau kita ingin memahami tujuan hidup kita sebagai manusia, mulailah dengan awal penciptaan dunia dan kisah penciptaan manusia. Dalam Alkitab berkata, Kolose pasal 1 ayat 16. Ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara kasih Tuhan, perhatikan baik-baik saudara kasih Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini berarti apapun yang dalam bumi ini, semuanya untuk Tuhan. Baik pun yang berkuasa pada hari ini, itu juga guysnya Tuhan harus tahu tujuan. Dia sebagai penguasa harus bisa memuliakan Tuhan. Sama seperti kalau kita sebagai manusia ciptakan sesuatu, maka segala sesuatu yang diciptakan oleh kita adalah oleh kita dan untuk kita. Demikian pula hanya dengan Tuhan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi tujuan hidup kita lebih besar daripada diri kita sendiri, kesenangan kita sendiri, hobi kita sendiri, keluarga kita sendiri, masa depan kita sendiri. Ini salah. Salah, saudara kasih Tuhan. Yang kita lakukan adalah semua harus tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Segala sesuatu yang diciptakan oleh penciptanya pasti memiliki tujuan. Dan tentu tujuan yang baik sama halnya dengan hidup kita. Ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan dan merancangkan kita dengan satu tujuan, untuk kebaikan. Bukan karena kegagalan dalam penciptaan. Karena Tuhan tidak pernah gagal dalam penciptaan manusia. Jadi, apapun yang kita alami, yang kita lalui pada hari ini, kita semua memahami dan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan suatu tujuan dalam hidup kita untuk mencapai tujuan akhirnya. Yaitu apa? Mencapai rancangan Tuhan dalam hidupnya bersama-sama Tuhan Yesus Kristus di Firdaus, yaitu di surga selama-lamanya dan kekal. Di kitab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara kasih Tuhan, sebagai orang yang diciptakan untuk satu tujuan, kita harus melalui musim-musim yang telah Tuhan tentukan. Kita harus melalui waktu yang telah Tuhan tentukan bagi hidup kita agar tujuannya untuk hidup kita tercapai. Saudara-saudara kasih Tuhan, saat melalui masa-masa yang Tuhan berikan, kita harus dapat mencicip kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebagai pencipta Tuhan, kita mesti seperti buah manis yang dapat dicicip atau dikecap oleh orang-orang yang ada sekeliling kita. Artinya hidup kita harus menjadi berkat untuk banyak orang, bukan jadi batu sanjungan. Banyak orang yang kehilangan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Pada saat seseorang sudah kehilangan tujuan hidup, maka nilai hidup akan menjadi berkurang dan hidupnya menjadi berantakan dan rusak. Oleh sebab itu, kita harus menjadi seorang yang memahami tujuan hidup yang telah Tuhan rancangan bagi kita.
maka kita akan menjadi orang yang bernilai dan menjadi berkat bagi orang lain dan sekitar kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan lagi di 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Ayat ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudara kasih Tuhan, seperti sebuah pertandingan olahraga, seorang atlet harus mampu menyelesaikan pertandingannya untuk mencapai tujuan. Dalam hidup sekalipun, kita harus menyelesaikan pertandingan hidup kita untuk mencapai tujuan Tuhan bagi hidup kita. Seperti Daud yang telah melayani tujuan Tuhan di generasinya sendiri. Jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus seperti Daud yang telah melayani tujuan Tuhan bagi generasinya. Karena itu kita harus melayani, menyaksikan tujuan Tuhan bagi generasi kita pada zaman ini. Melayan tujuan Tuhan bagi generasi adalah dengan menjadi berkat bagi generasi. Saya berikan satu contoh. Sepasang suami istri kaget ketika mendapat bahwa sang istri hamil di usia tua. Padahal keduanya telah melakukan program keluarga berencana atau KB atas saran dokter. Tapi kehamilan itu tetap terjadi. Apakah anak yang dilahirkan itu merupakan anak kebetulan? Tentu tidak. Ayub begitu menderita. Dalam ujian menyatakan bahwa di dalam tanganmu terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Artinya semua kehidupan berpusat kepada Tuhan. Dan dalam setiap kehidupan ada rancangan Tuhan dan rencana Tuhan bagi hidup kita. Manusia pertama diciptakan pada hari ke-6. Bukan pada hari pertama atau hari ketiga atau hari sebelumnya. Namun manusia diciptakan setelah segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Perbuatan Allah itu sering membuat kita bertanya-tanya. Sebaiknya kita pahami bahwa ada maksud yang unik tujuan Allah dalam segala sesuatunya. Maka bila kita mau mempunyai hidup yang baik, kita harus membangun hubungan dengan sumber kehidupan kita dengan Tuhan dengan dekat. Hidup ini sementara, saudara-saudara kasih Tuhan. Alkitab mementaforakan usia hidup manusia sebagai uap, bunga, mekar, dan layu. Bayangan-bayangan yang berlalu atau rumput yang akan sirna. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya tahu bagaimana kita menggunakan hidup menurut kehendak Tuhan, menurut tujuan Tuhan. Saudara tahu bagaimana menggunakannya. Jika saudara mengerti saudara itu adalah ciptaan Tuhan, ada 5 tujuan hidup orang percaya. Yang pertama, kita dirancang untuk menyenangkan Tuhan. Kita ada ciptaan yang sempurna. Meskipun pernah jatuh dalam dosa, tetapi di dalam Yesus Kristus hidup kita dipulihkan asal kita mau percaya kepada Dia. Yang kedua, kita dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Yesus mengajar kita berdoa dengan berkata, Bapa kami yang di surga. Kata Bapa sebagai sebutan untuk Allah merupakan gambaran kerinduan Allah akan hubungan kita dengannya. Sebagai hubungan Bapa dengan anak, Allah ingin kita sekeluarga dengannya. Yang ketiga, kita diciptakan untuk menjadi seperti Kristus. Begitu kita hidup berhubungan dengan Allah, kita dibentuk Tuhan. Karakter kita diubah menjadi seperti Kristus. Memang kita tidak mampu, tapi Tuhan memberikan kuasa-Nya, menganugerahkan kasih-Nya, supaya kita sanggup menjadi serupa dengan Kristus. Perubahan selalu memerlukan proses dan waktu. Kita harus tekun, setia, dan sabar menjalankan proses ini. Yang keempat, kita diasah untuk melayani Tuhan. Kita dilengkapi untuk berfungsi di dalamnya.
baik sebagai rasul, baik sebagai nabi, baik sebagai penginjil, baik sebagai pengembara, baik sebagai pengajar. Semua anak Tuhan harus terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Yesus memberikan contoh, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita sebagai orang, sebagai manusia ciptaan Tuhan, bukan dilayani, tetapi melayani, saudara kasih Tuhan. Yang kelima, kita diciptakan untuk satu misi. Kita sebagai orang percaya mempunyai misi agung, yaitu pergi memberitakan Injil. Pertama, kita melakukan misi dengan berdoa. Mungkin kita tidak bisa pergi ke kota-kota lain atau ke negara-negara lain, tapi kita bisa berdoa untuk suku-suku dan bangsa-bangsa kita. Yang kedua, kita bermisi dengan berkorban, baik materi ataupun non-materi. Kita harus berkorban untuk menjalankan misi yang Tuhan berikan pada kita. Yang ketiga, kita harus pergi bersaksi dan mewartakan Yesus Kristus adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, Tuhan yang akan memberikan kita keselamatan. Saudara, begitulah mengagumkan tujuan Tuhan bagi kita. Begitulah mengagumkan tujuan Allah bagi hidup kita. Menggairahkan, menakjubkan untuk kita perlu terjadi. Untuk itulah kita perlu terjaring hubungan dengan Tuhan dengan dekat. Dan yang pasti kita akan jauh lebih diberkati. Untuk itu perlulah terjaring hubungan dengan Tuhan. Dan yang pasti kita akan jauh lebih diberkati daripada sebelumnya. Karena kita mengerti tujuan hidup kita. Kalau saudara-saudari pada hari ini mengerti tujuan hidup saudara, apa gunanya Tuhan menciptakan saudara? Jika saudara mengerti, maka tujuan hidup saudara adalah purpose of God, memuliakan Tuhan dan menjalankan tujuan Tuhan dalam hidup di bumi ini. Maka saudara akan hidup selalu diberkati, damai sejahtera, sukacita dan bahagia. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Engkaulah sadarkan kami kembali. Engkau menciptakan kami di dalam bumi ini sebagai manusia. Tujuan dalam hidup kita adalah menjalankan semua amanah agung Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan, mencintai Tuhan, menyenangkan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat. Sehingga dimanapun kami menjadi berkat untuk banyak orang, bukan jadi batu sanjungan. Kuasa Roh Kudus beri kekuatan pada kami, mewartakan diri kita bersaksi dan atas kemuliaan Tuhan, memberitakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kira kuasa Tuhan pimpin kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan tujuan hidup kita terus menerus memberitakan kepada orang-orang supaya orang mengerti apa maksud Tuhan menciptakan manusia dalam bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kira Tuhan terus menyadarkan kami, hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, apakah saudara mengerti Tuhan menciptakan saudara di dalam bumi ini? Isikanlah imanmu dengan firman Tuhan. Maka saudara akan ngerti apa tujuan hidup saudara. Mungkin saudara hari ini kaya tapi hampa. Mungkin saudara hari ini terpuruk, merasa diri saudara itu kosong. Mari saudara kembali kepada jalan apa yang Tuhan ciptakan saudara. Hidup itu sementara saudara. Waktu akan jalan terus tahun demi tahun. Kita akan tahu akhir hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Tujuan kita hidup adalah mencintai Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.